menerima nikah dan kawinnya Nur Afni Alewiyah binti Eko Nuryanto dengan mas kawin yang tersebut dibayar tunai. Selamat datang kami ucapkan kepada keluarga besar Bapak Hamirullah dan Ibu Arin Mariani di kediaman Bapak Eko Nuryanto dan Ibu Kristina Patasik. Kami persilahkan keluarga besar untuk memasuki kediaman mempelai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat petugas pencatat nikah dari KUA Kabupaten Merauke, yang kami hormati tokoh agama dan tokoh masyarakat, wabil khusus keluarga besar calon mempelai pria, keluarga besar Bapak Hamirullah dan Ibu Ari Mariani yang telah membawa pria tampan Yuda Setiawan SPD yang akan mempersunting kekasih hatinya Nur Afni Alawiyah SE, putri dari Bapak Eko Nuryanto dan Ibu Kristina Patasik. Yang sama-sama kami hormati keluarga besar dari kedua mempelai, tamu undangan yang kami hormati, serta kedua calon mempelai yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Maha suci Allah yang telah menciptakan makhluknya secara berpasang-pasangan.
menumbuhkan cinta di antara keduanya, dan patut kita syukuri bersama pada pagi hari ini, Minggu 9 Juli 2023, kita akan menyaksikan dua insan yang saling mencintai, berniat saling asah, saling asuh, dan saling melengkapi satu sama lain dalam bahtera rumah tangga, diawali dengan ritual sakral yakni prosesi akad nikah. Ananda Nur Afni Alawiyah dan Yuda Setiawan, semoga keduanya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Salawat teriring salam kepada sang suri tauladan terbaik kita, Nabiullah Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menuntun umatnya minadzulumati ilan nur, dan semoga kita sebagai umatnya kelak akan mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati, diturunkan secara berangsur-angsur salah satu mukjizat terbesar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga saat ini, mendatangkan pahala bagi pembaca dan mendatangkan keberkahan bagi yang mendengarkan. Marilah kita ikuti bersama-sama pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Qori'ah Arsila Khairun Nisa dan Sari Tilawah Nur Rahma Putri dengan membaca Quran Surat An-Nisa ayat 34. Kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. صدق الله العظيم. Berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Laki-laki itu atau suami itu pemimpin bagi perempuan atau istri. Karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain. Dan karena mereka laki-laki telah memberikan nafkah dari harta mereka, maka perempuan-perempuan yang soleh adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri. Ketika suami mereka tidak ada di rumah karena Allah telah menjaga mereka,
Adapun perempuan-perempuan yang kalian khawatirkan akan nusyus, maka hendaklah kalian beri nasihat kepada mereka. Kemudian tinggalkan mereka di tempat tidur sebagai pilihan kedua. Pukullah mereka dengan pukulan yang tidak menyakitkan sebagai pilihan terakhir. Akan tetapi jika mereka menaati kalian, maka janganlah kalian mencari-cari alasan untuk menyusahkan mereka. Sungguh Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk, damai bila ayat suci Al-Quran senantiasa dibaca dan didengarkan. Semoga acara pada pagi hari ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui pembacaan Al-Quran. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati, sebelum memulai prosesi ijab dan qabul, terlebih dahulu kita dengarkan khutbah nikah yang akan disampaikan oleh Ustadz Dik Hidayat Ratuloli SPD MTS. Dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ba'd. Alhamdulillah, pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang berhak mendapatkan syafaat dari beliau nanti di hari kiamat. Yang sama-sama kita muliakan sahibul hajah. Dalam hal ini keluarga kedua mempelai yang insya Allah akan melangsungkan akad yang akan mengguncang Arsyur Rahman. Karena setiap kali ijab dan qabul terucap, maka Arsyur Rahman itu bergetar. Ada amalan yang paling utama yang telah dilaksanakan oleh hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang sama-sama kita muliakan petugas dari KUA Bapak Susanto, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan barokah untuk beliau dan ahli keluarga. Dan kita semua yang hadir di tempat ini, insya Allah ini adalah menjalankan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyampaikan, wa idza da'aka fa'ajibhu, apabila kalian itu diundang. Para ulama mengatakan bahwa dua undangan yang sangat utama untuk dihadiri adalah yang pertama undangan pernikahan dan yang kedua adalah undangan akikah. Maka kita semua yang melangkahkan kaki kita dari rumah-rumah kita, insya Allah ternilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, khutbah nikah ini menjadi sangatlah penting. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menikah dengan Sayyidah Khadijah, ada yang menyampaikan khutbah padahal ketika itu Islam belum ada di situ. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala adalah ketika beliau itu berusia 40 tahun dan beliau menikah dengan Sayyidah Aisyah ketika itu beliau berusia 25 tahun. Ketika itu khutbah nikah sudah ada. Siapa yang menyampaikan ketika itu? Yaitu paman beliau Abi Thalib. Abi Thalib menyampaikan di antara khutbah nikah yang beliau sampaikan adalah fa inna Quraisyan la ta'lamu fa inna Muhammadan min asyrafi Quraisy. Bahwa orang-orang Quraisy itu hendaknya mengetahui bahwa yang menikah hari ini adalah orang yang asyraf, orang yang sangat mulia di tengah-tengah kaum Quraisy ketika itu, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kenapa ini menjadi satu nasihat untuk kita semua, baik untuk kedua mempelai Mas Yuda dan juga Mbak Afni. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan barokah atas pernikahan beliau berdua insyaallah. Alhamdulillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis beliau menyampaikan bahwa kita ingin merenungi di antara cara seseorang itu bisa meraih surga dan cara yang paling utama untuk dilakukan oleh seseorang mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala ada di dalam sebuah hadis, wabil khusus ini adalah bagi kaum perempuan. Beliau menyampaikan idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha
wa ata'at ba'alaha wa hasanat farjaha tadkhulu min ayyi babin sya'a. Apabila seorang perempuan dia itu menjalankan sholat yang 5 waktu, kemudian menjalankan puasa yang wajib di dalam bulan Ramadan, kemudian dia taat kepada suaminya dan dia menjaga kehormatannya, kita bisa lihat ada 2 ibadah, yaitu sholat dan puasa dia melaksanakan yang wajib-wajib saja. Kemudian disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, 2 ibadah setelahnya adalah ibadah yang dilakukan oleh seseorang ketika dia sudah melangsungkan pernikahan, yaitu ata'at ba'alaha, dia taat kepada suaminya dan juga dia menjaga kehormatannya, dia bisa masuk surga dari pintu manapun yang dia kehendaki. Oleh karena itu subhanallah, kita menghadiri majelis yang sangat agung, majelis akdun nikah. Ucapan yang diucapkan adalah sesuatu yang sangat berat. Ucapan yang diucapkan adalah mengandung sesuatu yang sangat berat. Janji yang memang diucapkan bukan hanya di hadapan tamu yang datang, tetapi juga dia sesungguhnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyampaikan ketika ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kepada siapa aku akan menikahkan putriku?" Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyampaikan, "Tardawna dinahu wa khuluquh." Ketika ada seorang laki-laki yang datang, kemudian kalian itu ridho kepada agamanya. Agamanya ditafsirkan oleh para ulama adalah tentang sholatnya. Oleh karena itu subhanallah, Mas Yuda, saya ingin menyampaikan bahwa ketika sebelum menikah kita rajin sholat. Ketika sudah menikah, pertahankan sholat itu, perbaiki sholatnya apabila ada kekurangan, jaga sholat-sholat sunnahnya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menggariskan kepada kita semua, kepada para orang tua semuanya, tardawna dinahu, kalian itu ridho dengan akhlaknya. Kenapa? Karena kalau sholat ditegakkan di dalam rumah, kemudian yang laki-laki ketika datang azan dia datang ke masjid, insya Allah syariat Allah Subhanahu wa ta'ala tegak di dalam rumahnya. Insya Allah keberkahan hadir di tengah rumahnya. Insya Allah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kedua mempelai zurriyah thayyibah, keturunan-keturunan yang baik yang memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang disampaikan oleh Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Beliau menyampaikan, "Ma aradtu min nikah illa an tunjibana samatan yusabbihunallah." Tidak ada yang aku inginkan di sebuah pernikahan kecuali terlahir darinya generasi yang memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyampaikan, "Tazawwaju wadudul walud fa inni mukathirun bikumul umam yaumal qiyamah." Menikahlah kalian dengan seorang perempuan yang memiliki 2 kriteria. Yang pertama adalah al-walud, yaitu wanita yang subur. Kemudian yang kedua adalah al-wadud, yaitu wanita yang romantis. Kemudian fa inni mukathirun bikumul umam yaumal qiyamah, dan aku berbangga dengan jumlah kalian yang banyak. Apa makna daripada jumlah kalian yang banyak? Adalah generasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bukan sekedar banyak daripada jumlahnya, tetapi juga memuji Allah Subhanahu wa taala. Tadi Pak Susanto menyampaikan hari ini di Kota Merauke ada 12 pasang yang akan menikah, Pak. Jadi subhanallah, kita doakan semua yang menikah terlahir darinya generasi yang memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita bayangkan dari satu pasang misalkan lahir 12 anak, subhanallah. Berarti berapa banyak umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, tardawna khuluqah, kalian itu ridho dengan akhlaknya. Bagaimana, apa makna daripada akhlak yang diucapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa pesan bagi kaum laki-laki adalah dia tidak boleh bakhil kepada istrinya. Karena akhlak yang mewakili semua akhlak yang ada itu adalah tentang kedermawanan. Orang yang dermawan insya Allah dia akan membahagiakan istrinya. Orang yang dermawan insya Allah tidak akan membuat sempit hati daripada istrinya. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kita renungi, yaitu Sayyidina Utsman ibni Affan, kita renungi meskipun semua sahabat adalah orang-orang yang dermawan, tetapi kita lihat di antara mereka yang paling dermawan adalah Sayyidina Utsman ibni Affan. Dan kita dapati apa julukan beliau, yaitu Zunurain, yaitu pemilik 2 cahaya. Pemilik 2 cahaya maksudnya apa? Nur daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu menikah dengan 2 anak daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu sebabnya adalah beliau adalah orang yang sangat dermawan. Oleh karena itu insya Allah
insya Allah kaum perempuan akan berbahagia ketika mendapatkan pasangan yang dermawan kepada istrinya. Jangan sampai bakhil. Karena Abdurrahman bin Auf, beliau pernah datang ke tanah suci, kemudian mengelilingi Ka'bah melakukan tawaf. Tidak ada doa yang diucapkan kecuali antara Ruknul Yamani dan Hajarul Aswad. Itu tentunya doa yang diajarkan, Rabbana atina fid dunya hasanah. Tetapi selain itu di 7 keliling yang beliau lakukan, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan Allahumma qini syuha nafsi. Ya Allah, bersihkanlah aku dari kekikiran yang ada di dalam hatiku. Oleh karena itu, di antara ibadah yang dilakukan oleh seseorang selain ibadah puasa, kemudian sholat dan lain-lain, ibadah yang dilakukan oleh seorang laki-laki kepada istrinya adalah tentang memberikan sesuatu yang bisa diberikan untuk istrinya. Dan semuanya insya Allah akan bernilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengajarkan kepada kita, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah kalian yang paling baik kepada keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik kepada keluargaku. Dan bagi Afni, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai kalian berdua, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan at-ta'at ba'laha ini menjadi sangatlah penting. Taatlah kepada suami. Jangan sampai tidak taat. Jangan tinggikan suara di depan suami. Karena Allah Subhanahu wa taala menitipkan surga bagi perempuan itu di suaminya. Dan suami Allah Subhanahu wa taala titipkan surganya di mana? Di ibunya. Oleh karena itu jangan pernah halang-halangi bagi suami untuk taat kepada ibunya. Dan bagi perempuan taatlah kepada suami, insya Allah Allah Subhanahu wa taala memberikan barokah untuk kalian berdua. Dan jangan pernah lupa, kita semua, bagi semua yang hadir di tempat ini, jangan tinggalkan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang ke majelis akad. Jangan lupa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diundang bukan sekedar rame-ramean. Kita diundang bukan sekedar hadir jasadnya saja, tetapi ada doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mendoakan kedua mempelai. Barakallahu laka. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan barokah untuk kalian berdua. Wa baraka alaik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan barokah atas kalian. Wa jama'a bainakuma fi khair. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kalian berdua dalam kebaikan. Ini doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan barokah kepada sesuatu yang membahagiakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan barokah atas sesuatu yang mungkin menjadi musibah di tengah-tengah pernikahan. Oleh karena itu tidak kita harapkan adalah perpisahan di antara seseorang yang sudah melakukan akdun nikah. Maka kita penting mendoakan kedua mempelai. Baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kalian berdua di dalam keadaan yang baik, insyaallah baik di dunia dan juga di akhirat. Wallahu alam bisawab. Ini yang bisa saya sampaikan, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang kurang adalah kekhilafan diri pribadi dan juga bisikan syaitan. Saya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa minal ma'i basyara faja'alahu nasaban wa sihra wa kana rabbuka qadira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati, kami muliakan keluarga besar kedua mempelai, Bapak Eko Nuryanto beserta keluarga, Bapak Amirullah beserta keluarga beserta rombongan. Yang kami hormati, kami muliakan bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir. Yang kami hormati, kami muliakan bapak-bapak saksi. Dan yang berbahagia calon mempelai berdua. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini Allah memberi izin, memperkenankan kita untuk hadir di tempat ini di majelis akdun nikah. Semoga kehadiran kita sertai dengan niat yang benar, karena ini adalah bagian daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya bernilai ibadah. Jangan sampai nanti kita hadir karena mau makanannya, karena enggak enak sama Pak Nur. Jangan sampai seperti itu. Jangan sampai seperti itu, maka nanti tidak sebagaimana yang disampaikan Ustaz Dik tadi, enggak dapat pahala apa-apa nantinya seperti itu.
Semoga juga niat keduanya yang akan melangsungkan akad nikah pada hari ini mendapatkan ridho juga keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada uswah hasanah kita, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terlimpah pula kepada keluarga beliau, sahabat beliau, juga seluruh pengikutnya hingga yaumil qiyamah, termasuk kita yang hadir pada pagi hari ini. Baik, sebelum akad nikah, saya sebagai petugas pencatatan nikah atau penghulu akan kembali melakukan verifikasi secara singkat saja, tidak saya bacakan semua. Jadi pada hari ini Ahad bertepatan dengan 20 Zulhijjah 9 Juli 2023 kita bersama-sama akan menyaksikan ijab kabul atau akad nikah dengan mempelai pria bernama Yuda Setiawan, tepat tanggal lahir Sorong 12 Juni 1996, pekerjaan guru, tempat tinggal Jalan Irian Saringgu, Gang Mumung. Betul ya, Mas Yuda? Nama orang tua, ayah kandung Bapak Hamirullah, ada ini? Oh, ada ya. Kemudian ibu kandung Ibu Ari Mariani, ada juga ya? Ada, alhamdulillah. Kemudian status belum nikah, perjaka atau belum pernah nikah. Kemudian mempelai wanita nama Nur Afni Alawiyah Nur Afni Alawiyah, tempat tanggal lahir Pati 29 Oktober 1998, pekerjaan karyawan honorer, tempat tinggal Jalan Garuda Sepadem, Gang Tawarakai. Kemudian nama orang tua ayah kandung Bapak Eko Nuryanto, ibu kandung Ibu Kristina Patasik, status belum nikah, perawan atau belum pernah nikah. Betul ya Pak ya? Kemudian status walinya adalah wali nasab, yaitu ayah kandung Bapak Eko Nuryanto bin Karsu. Alhamdulillah sudah hadir, sudah siap juga, insya Allah beliau akan menikahkan sendiri. Kemudian mas kawinnya, maharnya yaitu berupa 1 set perhiasan emas seberat 15,3 gram. Yang ini alhamdulillah sudah siap juga. Kemudian yang menjadi saksi dari pihak mempelai wanita yaitu Bapak Sugeng Rianto, dari pihak mempelai pria yaitu Bapak Suwarno, alhamdulillah juga sudah siap. Bismillahirrahmanirrahim. Hai Ananda Yuda Setiawan bin Hamirullah, saya nikahkan Anda dengan anak saya Nur Afni Alawiyah dengan mas kawin perhiasan emas seberat 15,3 gram dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Nur Afni Alawiyah binti Eko Nuryanto dengan mas kawin yang tersebut dibayar tunai. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Alhamdulillah, kedua saksi telah menyatakan sah kabulnya. Dengan demikian sejak saat ini saya nyatakan, saya umumkan mereka berdua telah menjadi pasangan suami istri yang sah menurut syariat Islam, juga menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara kita, karena pernikahannya resmi tercatat di kantor urusan agama distrik Merauke. عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى قد رقك الصفا صفا الصفا وطاب وفد الهنا قد رقك الصفا وطاب وفد الهنا. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini Ahad tanggal 9 Juli 2023, saya Yuda Setiawan bin Hamirullah berjanji dengan sesungguh hati bahwa saya akan mempergauli istri saya bernama Nur Afni Alawiyah binti Eko Nuryanto dengan baik, muasyarah bil ma'ruf menurut ajaran Islam. Kepada istri saya tersebut saya menyatakan sigat ta'liq sebagai berikut. Apabila saya 1. meninggalkan istri saya selama 2 tahun berturut-turut, 2.
tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 bulan lamanya. 3. Menyakiti badan atau jasmani istri saya, atau membiarkan tidak memperdulikan istri saya selama 6 bulan atau lebih. Dan karena perbuatan saya tersebut, istri saya tidak ridho dan mengajukan gugatan kepada pengadilan agama, maka apabila gugatannya diterima oleh pengadilan tersebut, kemudian istri saya membayar Rp10.000 sebagai iwat atau pengganti kepada saya, jatuhlah talak saya 1 kepadanya. Kepada pengadilan agama, saya memberikan kuasa untuk menerima uang iwat tersebut dan menyerahkannya kepada Badan Amil Zakat Nasional untuk keperluan ibadah sosial. Merauke, 9 Juli 2023. Suami Yuda Setiawan. وطاب وفد الهنا قد راق كأس الصفا طه الذي باللقاء. Istriku tersayang, istriku tercantik, istriku tercinta, kuserahkan mahar yang engkau minta, semoga dapat bermanfaat untukmu. I love you sayang. Oke, silakan Kak Afni diterima mic-nya. Oke, dibalas ya Kak ya. Suamiku tersayang, suamiku terganteng, suamiku tercinta, ku terima mahar yang kau beri. Semoga dapat bermanfaat untukku dan semoga rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang bahagia, yang diridhoi Allah, dan semoga kita menjadi sepasang kekasih yang bahagia hingga ke surga Allah. I love you too sayang. Ya, oke. Silakan ditaruh mic-nya Kak, difoto dulu. الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. From now you'll share all your joys, through hardships support each other, together worshipping Allah, seeking His pleasure. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها الأقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم ألف بينهما يدا ستياwan dan Nur Afni Alawiyah كما ألفنا بين آدم وحواء ألفنا بينهما كما ألفنا بين سيدنا إبراهيم وسارة وألفنا بينهما كما ألفت سيدنا يوسف وزليخا وألف بينهما كما ألفنا بين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسيدتنا خديجة الكبرى وألف بينهما كما ألفنا بين سيدنا علي وسيدتنا فاطمة الزهراء. اللهم اجعل هذا العقدا مباركا معصوما وألق بينه ألفة وقرارا دائما ولا تجعل بينهما فراقة وفرارا ويصاما واكفها مؤنة الدنيا والآخرة.
اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. اللهم إنا نسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اجعلنا أولدا صالحين وأولدا صالحات. اللهم ارزقنا التابعين والعلماء العاملين. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Ya Allah, Ya Rabb, Ya Rahman, Ya Rahim, jadikanlah kedua mempelai ini, keduanya menjadikan keluarga sakinah mawaddah warahmah, Ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kedua mempelai ini, Ya Allah, disaksikan padamu, Ya Allah. Jadikanlah keluarga yang berbahagia sentosa dunia akhirat, Ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kedua mempelai ini diberikan kesenangan dunia dan akhirat, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rabb, Ya Rahman, jadikanlah kedua mempelai ini rezekinya lancar, mudahan, Ya Allah, dunia dan akhiratnya, Ya Allah. Ya Allah, berikanlah kepada kedua mempelai ini rezeki anak soleh dan salihah, Ya Allah, untuk memberikan generasi taatlah kepadamu, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Allah, kami pada hari ini menyaksikan bahwasanya kedua mempelai ini menjadikan salah satu keluarganya untuk menjadikan keluarga sakinah mawaddah warahmah, Ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'alna awladana talamidatina min ahli ilmi wal khairi wal Qur'an wa la taj'alna min asy-syarri wad dhairi wal insyan. اللهم اجعلنا أولادا صالحين وصالحات يا الله. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تقبل الله منا ومنكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Setiap manusia punya rasa cinta yang mesti dijaga kesuciannya. Namun ada kala insan tak berdaya saat dusta mampir bertata. Ku inginkan dia yang punya setia dan mampu menjaga kemurniannya. Saat ku tak ada, ku jauh darinya, amanah pun jadi penjaganya. Hatimu tempat berlindungku dari kejahatan syahwatku. Tuhanku merestui itu, dijadikan engkau istriku. Engkaulah bidadari surgaku. Tiada yang memahami segala kekuranganku kecuali kamu, bidadariku. Maafkanlah aku dengan kebodohanku yang tak bisa membimbing dirimu. Hatimu tempat berlindungku dari kejahatan syahwatku.
لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما bidadari surgaku. بتعقد لي في حياتك وتحزن وتتأثر لو كنت ناسي تذكر سيرتنا بينا وفكر اسمع كلام متفائل بشر ولا تكفر ووحد الله في قلبك قادر في عسرك يسر صلي على النبي وتبسم ده النبي تبسم وتبسم ده النبي تبسم اللهم صلي
Saat ku putuskan bertemu orang tuamu, ku yakinkan diri kaulah yang terbaik. Dan saat kau memilih aku yang pantas untukmu, hati ini berikrar untuk selalu menjagamu. Ku yakin kaulah jawaban di setiap pintaku, walau ku belum tahu namamu. Bisikan di sujudku di sepertiga malamku, untuk kehadiranmu sempurnakan imanku. Saat kau memilih aku yang pantas untukmu, hati ini berikrar untuk selalu menjagamu. Ku yakin kaulah jawaban di setiap pintaku, walau ku belum tahu namamu. Bisikan di sujudku di sepertiga